Censongga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Mengenai terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Mengenai tariannya, memang itu asli ya, itu benar-benar banget. Bahkan saking saya pas lihat tariannya, saya itu merasa bahwa kok agak saya kurang paham istilahnya apa, tapi kok jangan terlalu di direct ya, jangan terlalu dikasih tahu harus ngapain. Saya mendingan untuk tarian itu saya dan kami semua yang menjadi kru itu nge-shoot, melihat mereka melakukan itu. Jadi untuk tarian itu saya hampir tidak ada input untuk mereka harus ngapain. Bahkan saya di sini coba menjadi penonton tarian itu. Jadi lewat lensa, lewat kamera, saya coba membidik mereka yang melakukan tarian sesungguhnya itu tanpa direct sama sekali. Itu benar-benar tarian asli murni, tanpa ada arahan dari saya. Saya di situ saya hanya sebagai penonton, saya coba membidik mereka melewat lensa. Wow, berarti itu langsung dilakukan oleh teman-teman dari Kalimantan langsung, Mas ya? Iya, betul. Mas, dan ini ke pemain juga dari Mas Rizal, kita pengen tahu apa treatment yang diberikan sehingga bisa mendelivery ke kita, membawa ketegangannya ikut dari tiap menit ke menitnya, Mas, tanpa harus dengan penampakan-penampakan yang banyak, tapi kita tahu ketegangan itu kita bisa rasakan di sini. Gimana Mas Rizal memberikan treatment itu kepada pemain? Silakan. Kepada teman-teman pemain sih sebenarnya jujur dengan skrip ya, jujur dengan skripnya, jujur dengan karakter yang ada di skrip. Saya rasa tanpa ada tadi imbu, oh ini harus tegang ya, oh ini harus itu, karena tegang ataupun takut ataupun rasa yang sangat identik dengan horor itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada di dalam skrip, ada dalam karakter. Selama jujur, perasaan itu kan akan timbul di pemain, dan saya sangat beruntung sekali dikelilingi oleh pemain-pemain yang sangat jujur dengan karakter, sangat jujur dengan skripnya. Saya sakit. Terus terang saya ngobrol dengan mereka, tapi heavy liftingnya berbicara dengan para pelaku yang benar itu dilakukan oleh Gusti Gina dan Pak Sunil. Mereka yang akhirnya bicara dengan mereka, yang mengulik semuanya, dan saya di situ lebih menanyakan beberapa hal gitu loh, tapi heavy lifting daripada menerjemahkan apa yang terjadi kepada mereka itu sudah dilakukan oleh Gusti Gina dengan Pak Sunil di skripnya. Baik, terima kasih. Proses kesadaran sih dari saya pada saat di awal banget, karena waktu awal banget saya udah presentasi itu, ntar gatalnya gini, lukanya kayak gini gitu. Terus Pak Sunil bilang, ada foto aslinya kok. Udah nggak usah yang ini, yang aslinya aja. Jadi akhirnya pas saya lihat benar gitu, yang saya sodorkan waktu itu agak terlalu gitu, over gitu. Jadi akhirnya ada tadi real, sementara kita kan punya konsep realitas kan di sini kan, grounded ya. Jadi akhirnya saya buang tuh konsep awalnya saya gitu, karena saya akhirnya ada fotonya, dan itu yang akhirnya mungkin yang membantu Fahad untuk masuk ke dalam karakternya. Kalau mau tahu dari sisi saya, proses mereka berdua waktu reading sangat beda, total beda cara memasuki role-nya. Frederica lebih pengen tahu logikanya apa, dan sulit untuk disuruh-suruh. Tambah disuruh gini, tambah salah. Tambah disuruh gitu, tambah berantakan gitu. Ini kayak gimana ya gitu. Baru satu hari saya dapat ngerti gitu cara kerja otaknya gitu. Kalau ini beda lagi. Kalau dia diem aja kayak nggak tahu apa gitu. Tapi pada saat disuruh acting, dia bakal kasih ekstra sedikit yang saya belum tahu itu ekstra ada. Nah, jadi dari situ kita bisa push dan lebih lagi. Semenjak kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami.
dengan Mas Rizal saya udah dari zaman 5 cm, tapi justru mungkin bertahun-tahun sebelum 5 cm pada saat Mas Rizal dari Jelangkung ya waktu itu, zaman dulu kita sempat ketemu dan di situ jadi teman, dan kita sempat bahas suatu hari kita harus bikin horor bareng, dan kita sempat cari itu lama dan nggak pernah terjadi sampai sekarang 2024 ini gitu. Jadi saya sama Mas Rizal udah udah cukup on track, udah ngerti gitu. Jadi kalau Mas Rizal ada sesuatu yang dia merasa kayak editingnya, endingnya, dia bilang saya rasa ini endingnya harus ini tambah gitu, saya pasti bakal lihat editingnya, saya bakal bongkar, saya bakal perhatiin, dan saya bakal jalanin itu gitu. Jadi kita sangat saling saling mendukung lah gitu ya. Yes, dari proses awal sampai akhir berbarengan, berkolaborasinya ya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Yang ready duluan nih, itu alasan utamanya. Tapi di sisi lain juga terasa bahwa buat saya, at least, ini bukan hanya sebuah film, cara bertuturnya kita bedain kali ini, dan ini lebih kayak seperti like roller coaster ride gitu kan. Nah, kalau kalian lihat musiknya tadi udah pada nonton kan di sini. Nah, kalau lihat musiknya itu namanya Shepherd Tone gitu. Dia berjalan di sebuah wave musiknya yang konstan. Dia akan naik sedikit, dia akan turun sedikit, tapi dia nggak akan terlalu naik turun. Jadi sangat disturbing buat psyche kita juga. Jadi idenya sih untuk bikin true story tapi exciting and profoundly pakai feeling ya gitu ya, mungkin lebih kayak gitu. Yes, bersama dengan Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara dan juga Gusti Gina sebagai penulis, ini gimana mengulik dari sebuah thread? Mas Rizal ini kan sangat luar biasa dari sebuah thread, dan juga kita digambarkan 2 jam dengan penampilan sangat luar biasa. Ini gimana, berapa lama proses mengkodok semuanya sehingga sangat-sangat sempurna dari layer per layer ya Mas Rizal? Silakan. Pertama kali saya dapat threadnya, saya baca, kita hubungin Gina, terus kita mulai nulis skenario-nya. Saya tawarin Gina, coba nulis skenario-nya, bisa nggak? Kan belum pernah ya Gina. Iya, Terus saya kasih tahu sama Mas Adi juga, kasih tahu teknik-teknik penulisan skenario, tapi Gina sangat pintar dan belajar dengan sangat cepat, dan dia deliver draft 1 yang seperti hampir ready script gitu. Langsung kita go ahead, kita mulai casting dan segala macam. Tapi pada saat kita mulai reading, saya mulai lihat bahwa skripnya bisa dibikin, bisa ditutur dengan cara lain sesuai dengan musik yang saya mau masukin gitu. Jadi kita mulai 2 hari sebelum syuting aja kita menghilangkan 57 scene, gitu. 52 scene kalau nggak salah gitu. Jadi stylenya menjadi begini karena itu scene-scene nggak ada, dan ceritanya sama musiknya nggak pernah berhenti dia kita merasakan tension itu. Dengan adanya Fahad di sini, kemudian Frederica Kal dan juga Gusti Gina sebagai tadi, ini debut untuk penulisan, berarti untuk Gusti Gina tepuk tangan dong teman-teman. Apakah ini juga langkah jauhnya dari langkah awalnya Soraya Pak untuk kedepannya memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru di industri perfilman Indonesia Mas Sunil? Kalau dari dulu memang Soraya Film selalu memberi kesempatan buat orang-orang talented, orang baru, dari penulis, pemain, semuanya ya. Penulis juga pertama kali kita, Doni Dirgantoro juga pertama kali sama saya, dan Gina juga, ada beberapa penulis yang memang kita train di perusahaan kita untuk mendapatkan sistem dan style yang kita butuhkan. Untuk pemain selalu dari awal film kita, dari Ever and Love, 5 cm, semuanya pemain baru semua gitu. Jadi tergantung perannya aja yang cocok. Kalau memang cocok dengan pemain yang udah ada bisa, tapi kalau true story seperti ini mungkin lebih penasaran kalau orangnya baru, jadi bisa memberikan reaksi baru, acting baru dan segala macam, dan juga coba untuk mencapai level yang lainnya. Kayak gitu. Waktu itu memang dari Pak Sunil, ketika baca thread saya, Pak Sunil tertarik gitu, karena menurut Pak Sunil udah ada logline dan premisnya. Menurut Pak Sunil juga cerita ini tuh relatable. Jadi sebagai filmmaker ya, mungkin Pak Sunil udah ngerasa ini bisa dibuat dan punya potensi gitu untuk dijadikan film. Nah pada waktu itu memang thread awalnya pendek, jadi setelah itu kita ngobrol banyak sama Pak Sunil. Dia nanya kan ke saya, Gina ini bener ya
kisah nyata. Iya Pak, bener. Berarti kalau kisah nyata ada orangnya dong. Iya dong Pak, ada orangnya, kata saya kan. Saya bisa nggak ketemu mereka, pengen tahu cerita aslinya? Nggak bisa. Nah dari sanalah saya juga melakukan riset mendalam terhadap korban, terhadap juga orang-orang terkait kayak penyembuhnya dari ustadz, terus juga ada budayawan, terus juga tetua adat. Kita riset sampai ke pedalaman Kalimantan pada waktu itu untuk mendapatkan cerita ini bisa terdeliver dengan baik gitu. Dan Pak Sunil ngulik juga berkali-kali ya Pak, mereka datang ke Jakarta karena kita membutuhkan informasi yang dalam banget untuk ada di skrip. Apa respon pertama dari Andi dan Maya saat tahu bahwa ada pihak dari Pak Sudarsono untuk tertarik untuk diangkat kisahnya ke sebuah film, Kristina? Pada waktu itu mereka sempat kayak kaget sih, kayak kok bisa gitu ya, tapi juga excited karena mereka merasa apa yang mereka alami itu mungkin di luar sana juga ada banyak pasangan yang mengalami hal serupa atau orang-orang yang terkena sihir atau santet ini. Jadi mereka punya pesan tersendiri dan berharap semoga pesan itu bisa tersampaikan lewat film. Jadi lebih kayak senang tapi juga ada harapan yang mendalam terhadap mereka. Dan diberikan kepercayaan untuk tulis skenario-nya lagi. Itu gimana tuh dari dari part itu? Kalau ternyata oke, udah jadi dan udah dikulik bareng, tapi dikasih kepercayaan untuk tulis skenario-nya, Gusti kira gimana? Ini sedikit cerita ya. Jadi waktu Pak Sunil nawarin saya sendiri ragu buat tulis. Terus Pak Sunil kayak udah coba aja gitu. Tapi saya ragu. Tapi Pak saya ragu. Gini aja kata Pak Sunil, kamu coba tulis babak 1. Kalau babak 1-nya bagus, kita lanjut. Kalau enggak ya saya cari yang lain gitu kan. Oke. Dikasih tantangan ya saya. Ya udah saya mencoba menulis. Saya curahkan semua pemikiran saya gimana caranya semoga mungkin sesuai ya apa yang diharapkan. Terus saya kirim babak 1 dulu, jadi belum full script. Draft 1 itu saya kirim babak 1, terus Bapak baca dan saya dikabarin sama Mas Adi, eksekutif writernya. Mas Adi bilang, "Git, kamu tulis full ya untuk skenario-nya." Saya sempat speechless juga pada waktu itu karena itu kesempatan luar biasa saya untuk belajar dan bertumbuh. Aku disiksa, Mi. Abi benar kada ingat apa-apa. Abi hanya Pastinya kehormatan yang sangat besar bagi saya. Siapa yang tidak mau bergabung di Soraya, apalagi sudah sering melihat dan nonton film mereka sebelumnya. And of course filmnya Pak Sunil is one of my favorite movies. Tenggelam Kapal Thunderwing. Jadi langsung excited pas dengar Soraya ingin mengajak saya untuk main film. Ketika tahu ini kisah nyata, sebagai aktor pasti senang sekali karena ini adalah salah satu tantangan terbesar dan belum pernah saya jalankan juga. Dan dari kisahnya, ini bukan horor biasa, ini psychological horror, jadi a new genre as well. Dan saya percaya ini bisa memberi sesuatu yang berbeda kepada industri film Indonesia, dan semoga penonton Indonesia bisa merasakan itu. Yes, dan apa yang pengen tahu kita, apa yang membuat Frederica kau beda sebelum dan sesudah memerankan karakter Maya? Sebelumnya kamu berpandangan apakah santet iya deh, tapi setelah memerankan dan ngobrol, setelah proses panjang, apa yang kamu rasakan dan maknai? Silakan. Sebelumnya saya orangnya emang lumayan cukup logis ya, saya selalu mencari jawaban yang logis. Tapi setelah sudah menjalankan project ini dan readingnya yang cukup lama, 2 bulan sebelum kita start syuting, dan bisa dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan korban asli, emang saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak ada jawaban logisnya. Dan ya, it's a part of our culture juga, dan apa yang terjadi kepada mereka sangat unfortunate. Dan kenapa saya bisa percaya bahwa ini kisah nyata, karena saya menjalankan dan berperan sebagai Maya, dan sebagai aktor saya bisa merasakan semua realitinya dalam story dan cerita ini. Makanya saya tidak akan bisa lupa proses syutingnya, dan ini bakal jadi memory yang sangat unforgettable bagi saya. Ini peran yang sangat luar biasa buat kamu, gak akan terlupakan ya. Frederica, tepuk tangan dong untuk Frederica. merasa semuanya gelap. Aku juga tidak mengerti itu apa.
semuanya mulai tidak masuk akal. Biasa. Beberapa lama ngobrol sama Mas Rizal, kayak kita lumayan panjang juga sih, apalagi ada proses reading selama 2 bulan juga. Jadi pada saat proses reading aku benar-benar disuruh untuk berimajinasi bagaimana kondisi Andi pada saat sakit yang mulai menjalar di seluruh tubuhnya, dan ditambah lagi dengan, kalau misalnya kalian lihat tadi, emang makeup efeknya benar-benar real banget. Dan itu pun yang aku lihat pada pakai mata kepala aku sendiri juga emang real banget. Jadi aku ngerasain gatalnya tuh emang benar-benar nyata gitu. Dan itu juga ngebantu banget sih untuk dapetin feel bagaimana Andi pada saat terkena racun sangga ini. Pada saat kamu sempat ngobrol dengan dengan aslinya itu Mas Andi, itu gimana? Apa yang paling kamu kulik saat ngobrol dan ketemu dengan yang mengalami langsung? Pada saat itu pertama ketemunya itu oleh Mbak Maya sebenarnya. Jadi pada saat itu aku lebih menanyakan bagaimana perilaku dari Andi pada saat sebelum sampai dia terkena dan sakitnya juga lebih parah, apa perubahan-perubahan yang terjadi pada saat mengalami racun sangga itu. Dan setelah proses syuting udah selesai, ketemu lagi dengan Andi yang asli, aku sempat ngobrol tentang perasaan aku pada saat memerankan beliau, pada saat tubuh aku dikasih banyak luka-luka dan lain-lain. Aku bilang aku merasakan hal-hal yang kayak pikiran aku jadi kosong. Terus selama di lokasi juga aku selalu bengong, diajak ngobrol juga kadang suka loading, hilang gitu. Oh, sempat ada momen-momen itu ya? Sempat ada momen-momen seperti itu. Dan Andi pun bilang pada saat dia mengalami santet itu dia merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bahwa selama dia sakit pikiran jadi kosong, ada momen-momen loading pada saat bertemu orang-orang atau bahkan sama istrinya sendiri. Itu sih. Yes, itu dia. Faham. Orang kita mengiranya itu karena hal gaib, Bang. Mai, Aci lihat tadi laki kamu tuh takkan ampun orang. Scene itu salah satu scene terberat, dan jujur saya tidak bisa lakukan itu 2 kali. Pasti coba lagi untuk voice dubbing, ternyata tidak bisa sama seperti di hari H. Saya juga bingung sampai sekarang ketika saya nonton balik scene itu, kok bisa saya seperti itu. Jadi kalau ditanya how could you get into character, kok bisa mimik mukanya berubah-berubah, mungkin karena saya ngerasa ya itu bukan diri saya yang melakukan itu, tapi emang saking into character itu emang feelingnya Maya saat itu. Jadi the character took over my body aja. Thank you. Ya, terima kasih. Laki kami terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi, ngalih disembuhkan. Bukan tadi itu proses makeupnya kurang lebih 1 jam. Ya. Mas Rizal kalau lukisnya lama nggak? Lumayan lama ya? Kan udah diatur sama saya. Ya kurang lebih sejam untuk dipakai itu semua. Dan pandangan yang kosong itu juga sebenarnya emang karena aku juga benar berempati juga dengan korban yang aslinya, dan membayangkan kayak ini yang dilihat sama aku tuh bohongan, tapi gimana yang terjadi dengan Andi yang asli melihat tubuhnya seperti ini. Dan akhirnya itu malah jadi kebawa di kepala aku. Jadi aku ngerasa kayak emang jadi ikut ngerasa bahwa emang aku yang terkena. Dan untuk nyentuh itu aja dengan tangan aku sendiri tuh aku kadang suka nggak mau, atau kadang suka ngerasa ini tuh sakit beneran. Kadang ada orang yang ngedeket atau mau nyenggol, kadang suka ngindar karena ngerasanya ini sakit gitu. Jadi
atau udah masuk ke pikirannya kayak begitu.